Ya, sebentar. Oke. Sudah sekarang, host? Udah. Oke, baik. Materi pada hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru, bab 4. Ini merupakan bab yang terakhir pada materi PPKN. Setelah bab ini selesai sudah materinya. Dan nanti jika masih ada waktu ya bisa sambil pengulangan untuk ya persiapan ujian sekolah nantinya ya. Oke, baik, untuk bab terakhir atau bab 4 pada semester 2 PPKN ini membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama setelah nantinya kita belajar tentang bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait hal itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui hakikat suatu negara ya. Hakikat suatu negara menurut Roger H. Solato berpendapat bahwa negara itu dipahami sebagai badan, agensi atau kewenangan, authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Bisa dikatakan bahwa negara ini merupakan suatu badan yang mengatur, mengendalikan persoalan atau permasalahan bersama atas nama masyarakat. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, tujuan dari berdirinya suatu negara ini adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Ya. Jadi tujuan negara itu berdiri atau terbentuk ya pastinya untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Tidak ada negara yang terbentuk yang tujuannya ingin membuat masyarakatnya sengsara, tidak ada. Pastinya untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin saya tanyakan kepada Jason. Son. Apa, Pak? Oke, pertanyaannya gini, Son. Tujuan dari berdirinya negara itu kan untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Pertanyaannya, unsur-unsur apa saja supaya negara itu bisa terbentuk atau berdiri? Wilayah, penduduk atau rakyat. Satu lagi? Iya, rakyat. Dasar negara. Dasar negara itu masih nanti setelah ada satu unsur dasar negara itu juga penting. Satu lagi? Pemerintah. Pemerintah ya. Jadi ada 3 unsur utama yang menjadi syarat suatu negara itu bisa terbentuk dan berdiri ya. Ya, jadi unsur-unsur dari unsur-unsur negara ya terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Ini merupakan unsur utama yang harus ada
supaya negara itu bisa terbentuk. Kemudian bisa ditambahkan faktor lainnya yaitu adanya pengakuan dari negara lain ya. Tetapi unsur utamanya 3 ini. Ini harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Nah, kemudian terkait hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini terdapat 2 bentuk negara. Ya, menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini terdapat 2 bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Pertanyaannya, untuk Excel mungkin, Sel, yang kamu ketahui tentang negara kesatuan itu apa, negara serikat itu apa, Sel? Kalau negara serikat itu di dalamnya kayak ada negara-negara bagian. Oke. Kalau negara kesatuan itu apa ya? Negara kesatuan. Kalau negara kesatuan malah kurang tahu. Malah Apa bedanya sama serikat? bingung untuk menjelaskannya ya, mungkin ya. Ya. Oke. Mungkin Hans bisa membantu, Hans. Ya, kenapa Pak? Sama pertanyaannya tadi dengan Excel. Ya, kalau negara serikat ada negara bagian. Kalau negara kesatuan memusat apa pada satu pemerintahan. Pada satu pemerintahan. Oke, ya. Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin dari Fanya ada hal lain yang mau ya atau yang bisa ditambahkan mungkin? Kalau kesatuan pemerintahannya 1. Pemintanya 1. Hampir sama dengan Hans tadi ya jawabannya ya. Ya. Oke. Yang lain mungkin ada hal lain atau punya pendapat lain, silakan. Sanan mungkin Nan. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Sanan? Kalau kesatuan, kekuasaannya ada pada pemerintahan pusat. Oke, ya benar. Jadi negara kesatuan atau unity ya, dari kata unity, itu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa. Ya, intinya adanya satu pemerintahan pusat yang berkuasa penuh dan mengatur seluruh daerahnya. Dalam negara kesatuan itu ada 2 macam sistem pemerintahan. Yang pertama sentralisasi dan yang kedua otonomi atau sering juga disebut desentralisasi. Terkait sistem pemerintahan sentralisasi di Indonesia pernah terjadi pada masa Orde Baru ya. Tetapi untuk sekarang sistem pemerintahan kita adalah desentralisasi atau otonomi. Nah, kemudian terkait dengan negara serikat atau federasi, ini adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat ya. Artinya di dalam sebuah negara ada negara bagian. Nah, negara bagian ini memiliki kewenangan ya, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri. Akan tetapi harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat. Tetap mengacu dengan konstitusi yang sudah dibuat di pemerintah pusatnya.
Sedangkan untuk pemerintahan pusat di negara serikat atau federasi itu memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan. Ya, saya garis bawahi, mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan, diantaranya moneter, keuangan, pertahanan, politik luar negeri, dan telekomunikasi. Jadi, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat di negara serikat itu tidak sepenuhnya sama dengan pemerintah pusat yang berada di negara kesatuan. Nah, terkait hal itu, terkait negara kesatuan dan negara serikat, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, pertanyaan untuk Wahyu. Ya, Pak. Pertanyaannya gini, Wah. Dari penjelasan tadi, penjelasan yang tadi saya jelaskan, kira-kira lancar nggak suaranya? Cukup jelas tidak? Bisa nangkap nggak? Atau perlu saya ulangi lagi mungkin? Gimana, Wah? Ya, boleh. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk negara kesatuan atau unitarianisme, unity, itu bentuk suatu negara yang merdeka. Bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa penuh. Ya, yang berkuasa penuh dan mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat atau federasi ini merupakan beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar dari negara serikat. Negara pusat atau pemerintahan pusat di negara serikat itu memiliki kedaulatan atas negara bagiannya dan mengambil alih beberapa kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, politik luar negeri, dan telekomunikasi. Nah, pertanyaannya adalah persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi itu apa, Wah? Yang saya tanyakan adalah persamaan antara negara serikat dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Silakan, Wah. Samaannya sama-sama apa, kekuasaannya dari pemerintah. Kekuasaannya dari pemerintah. Pemerintah yang pusat ke yang lokal. Masih belum pas. Sama-sama membentuk peraturan sendiri. Sama-sama membentuk peraturan sendiri untuk negara bagian dan daerah, gitu ya maksudnya. Oke, ya bisa. Oke, mungkin dari Renal bisa menambahkan, Nal, apalagi persamaannya? Apa ya, Pak? Ada pemilihan umum, ya seperti itu, Pak.
Pemilihan umum ya semuanya ada, yang beda mungkin hanya caranya ya. Ya, Ya. pemilihan umum ya, tetapi caranya. Tapi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, fokus dulunya melihatnya dari penjelasan yang sebelumnya. Persamaan yang bisa ditemukan antara negara serikat dengan negara kesatuan itu apa? Yang bersistem desentralisasi. Apa ya? Ya, kami skripsi ya, Pak. Gimana? Apa ya? Apa ya? Ya, Pas. Bingung menyampaikan. ya kebingung kata-katanya gitu. Oh, kata-katanya. Oke, gak apa-apa. Mungkin dari Enda mungkin. Enda bisa membantu Enda hal lain. Otonominya sendiri-sendiri, Pak. Ya, memiliki otonomi sendiri hampir sama dengan tadi ya, apa dari Wahyu yang disebutkannya bisa mengatur, karena yaitu tadi kalau yang desentralisasi itu kan daerahnya memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, sedangkan di negara bagian itu juga punya kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, secara langsung ya bisa mengatur wilayahnya sendiri. Ya, oke, benar, memiliki otonomi sendiri. Ada hal lain mungkin? Masih ada satu hal lain yang belum disebutkan. Gimana? Pemerintah pusat memegang kedaulatan keluar. Ya, benar. Itu. Oke, terima kasih Enda. Ya, Pak. Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi, poin pertamanya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Enda, pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar. Artinya yang melakukan politik luar negeri itu adalah pemerintah pusat, baik dari pemerintah pusat yang ada di negara kesatuan maupun pemerintah pusat yang berada di negara serikat. Negara bagian tidak memiliki kewenangan itu terkait politik luar negerinya. Terus kemudian persamaan yang kedua adalah memiliki otonomi sendiri. Ya, memiliki otonomi sendiri. Itu dua persamaan antara negara serikat dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Vincent, mungkin bisa diulangi lagi, Sen, terkait persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan. Iya, Pak. Silakan. Yang Wahyu tadi itu sama-sama membuat peraturan sendiri. Terus? Yang Renal lu apa ya? Nah, kok Renal? Renal tadi nggak bisa jawab. Oh. Berarti kalau Enda benar, Pak. Punya otonomi sendiri apa gimana, Pak? Ya, otonomi sendiri kan sama dengan bisa membuat peraturan sendiri, itu kan sama poinnya. Satu lagi. Pemerintahan keluar apa itu, Pak? Pemerintahan memegang kedaulatan luar. Pemerintahan yang mana? Pemerintahan yang mana? Pusat. Ya, itu jadi harus jelas ya. Jadi harus jelas, harus lengkap. Jadi pemerintah pusat itu yang memegang kedaulatan keluar, baik di negara kesatuan maupun di negara serikat. Oke.
Makasih Vincent. Sama-sama, Pak. Lala, mungkin masih mengulangi hal yang sama tadi lah. 2 poin persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan lah. Yang pertama, pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar. Oke, yang kedua. Terus yang kedua, memiliki hak mengatur daerah sendiri. Oke, memiliki hak untuk mengatur daerah sendiri atau memiliki otonomi sendiri. Baik, terima kasih lah. Iya, Pak. Oke, pertanyaan masih terkait dengan negara kesatuan dan negara serikat. Kalau tadi kita membahas tentang persamaannya, pasti ada perbedaan juga antara negara serikat, bentuk negara serikat dengan bentuk negara kesatuan. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan di antara negara kesatuan dan negara serikat itu apa? Mungkin Hosea. Iya, Pak. Kira-kira menurut kamu perbedaan antara bentuk negara serikat dengan bentuk negara kesatuan itu apa? Tadi bukan udah ya. Kalau negara serikat itu terdiri dari negara-negara bagian. Nah, okay. Kalau negara tadi satunya apa ya? Kesatuan. Negara kesatuan kayak Indonesia gitu. Iya, kayak Indonesia yang seperti Beda apa? Negara-negara bagian di dalam negara pusatnya, negara kesatuannya. Oke. Terus seluruh peraturan itu dari pemerintah pusat. Ya, oke. Oke, terima kasih Hosea. Mungkin Aileen. Ada hal lain Aileen? Masih ada yang belum tersentuh? Ada hal yang belum disebutkan? Masih ada apa kira-kira menurut kamu? Dari penjelasan negara kesatuan menganut sistem sentralisasi. Itu kan jenisnya terkait jenis sistem pemerintahan di negara kesatuan ada 2 jenis, sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ini pertanyaannya masih berkaitan dengan perbedaan antara negara serikat dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Mungkin saya lupa menambahkan itu, yang desentralisasi. Perbedaannya apa? Maksudnya bedanya sentralisasi sama desentralisasi? Bukan, perbedaan antara negara serikat dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi itu. Hak otonom. Hak otonomnya seperti apa? Kalau negara serikat? Hak otonom negara serikat itu luas. Luas, oke. Sedangkan yang pada negara kesatuan terbatas. Tidak juga, karena kan desentralisasi itu kan pelimpahan wewenang. Artinya diberikan keleluasan untuk daerah mengatur daerahnya sendiri. Tidak terbatas juga. Apa gitu? Apa ya terbatasnya? Maksudnya terbatasnya itu tidak bisa bertindak sebagai negara, Pak. Tidak bisa bertindak sebagai negara. Oke. Bertindak sebagai negara itu yang seperti apa sih? Mungkin Enda masih punya jawabannya, Enda. Perbedaan, Pak. Iya. Perbedaannya asal muasal otonomi. Oke, asal muasal otonomi. Kayaknya referensi yang kita baca sama, Anda.
Iya. Makanya saya udah menebak kamu pasti udah punya jawaban yang perbedaannya. Oke, gimana Ndak? Silakan jelaskan Ndak. Kalau negara bagian, apa negara serikat memiliki otonomi asli. Kalau negara kesatuan, itu otonominya pemberian dari pemerintah pusat. Oke. Ya, terima kasih Anda. Jadi penekanannya adalah kalau negara bagian di negara serikat, otonomi yang dimiliki itu murni. Artinya bukan hasil dari pemberian. Bukan hasil dari pemberian pemerintah pusat atau negara pusatnya. Sedangkan di negara kesatuan, khususnya di Indonesia, otonomi yang dimiliki oleh daerah itu merupakan hasil dari pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi kalau di negara serikat, otonomi yang dimiliki oleh negara bagian itu bukan hasil dari pemberian. Bukan, karena memang murni, mereka bisa mengatur sendiri. Sedangkan di negara kesatuan, otonomi yang diperoleh oleh daerah itu merupakan hasil dari pemberian atau pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu ya. Jadi perbedaannya dilihat dari asal muasal otonomi yang dimiliki pada negara bagian maupun negara kesatuan. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, ini berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Artinya Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak awal, ya, tonggak awal dari gagasan terbentuknya bangsa Indonesia. Bisa dilihat dari isi Sumpah Pemuda ini, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi tercetusnya Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak awal terbentuknya negara Indonesia, yang kemudian diwujudkan secara nyata melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi tonggak awal terbentuknya negara kesatuan itu diawali dari tercetusnya Sumpah Pemuda, kemudian diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi. Baik, ini waktunya sudah hampir habis. Sementara penjelasannya sampai di sini. Saya akhiri terlebih dahulu, tapi nanti kalian silakan langsung bergabung kembali ya. Nanti silakan langsung bergabung kembali, melanjutkan penjelasan materinya, masih ada beberapa slide, dan nanti akan ada instruksi terkait dengan tugasnya. Itu ya. Cukup jelas semuanya? Jelas. Oke, baik. Saya akhiri terlebih dahulu, terus kemudian silakan langsung bergabung kembali melalui link yang sama.